Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini akan membahas tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara 1945. Tokoh pendiri negara Indonesia merupakan putra terbaik bangsa yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Anggota BPUPKI merupakan tokoh bangsa Indonesia dan orang-orang yang terpilih serta tepat mewakili kelompok dan masyarakat pada waktu itu. Peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar tahun 1945, anggota BPUPKI telah mewakili seluruh wilayah Indonesia, suku bangsa, golongan, agama, dan pemikiran yang berkembang di masyarakat saat itu. Ada dua paham utama yang dimiliki pendiri negara dalam sidang BPUPKI, yaitu nasionalisme dan agama. Pendiri negara yang berdasarkan pemikiran nasionalisme menginginkan negara Indonesia yang akan dibentuk merupakan negara nasionalis atau negara kebangsaan, sedangkan golongan agama menginginkan didasarkan pada suatu agama. Berbagai perbedaan di antara anggota BPUPKI dapat diatasi dengan sikap dan perilaku para pendiri bangsa yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. BPUPKI melaksanakan sidang dengan semangat kebersamaan dan mengutamakan musyawarah dan mufakat. Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juli 1945 mengatakan, "Kita hendak mendirikan negara Indonesia yang bisa semua harus melakukannya. Semua buat semua." Dari pendapat Insinyur Soekarno tersebut, jelas terlihat bahwa para pendiri negara berperan sangat besar dalam mendirikan negara Indonesia. Terlepas dari para pendiri negara tersebut memiliki latar belakang suku dan agama yang berbeda-beda. Sidang BPUPKI dapat terlaksana secara musyawarah dan mufakat. Hal itu dapat kalian lihat dari pernyataan Ketua BPUPKI Rajiman Werjodiningrat dalam sidang BPUPKI tanggal 16 Juli tahun 1945, yaitu, "Jadi rancangan ini sudah diterima semua. Jadi saya ulangi lagi, Undang-Undang Dasar ini kita terima dengan sebulat-bulatnya. Dan bagaimanakah tuan-tuan? Untuk penyelesaiannya saya minta dengan hormat yang setuju yang menerima berdiri. Saya lihat Tuan Yamin belum berdiri. Dengan suara bulat diterima Undang-Undang Dasar ini. Terima kasih tuan-tuan." Pernyataan dari Ketua BPUPKI dan tanggapan dari seluruh anggota sidang BPUPKI menunjukkan bahwa para pendiri negara telah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta mengutamakan musyawarah mufakat dalam membuat keputusan tentang dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut adalah contoh perilaku, dampak, dan upaya peningkatan dari semangat para pendiri bangsa. Semangat yang pertama adalah semangat toleran. Gambaran perilakunya adalah berperilaku toleran dibuktikan dengan tidak membedakan teman. Dampaknya memiliki banyak teman, dan upaya peningkatannya bisa menjadi meningkatkan pertemanan tidak hanya di sekolah. Semangat yang kedua adalah rela berkorban. Gambarannya, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Dampaknya, bangsa dan negara menjadi lebih maju. Dan upaya peningkatannya adalah belajar lebih rajin agar bisa berbakti kepada bangsa dan negara. Yang ketiga adalah semangat persatuan dan kesatuan. Contohnya, berteman dengan teman yang berbeda suku dan bangsa. Maka akan timbul persatuan dan kesatuan. Upaya peningkatan dengan cara mengadakan pentas seni dari berbagai suku bangsa yang berbeda di sekolah. Sikap yang keempat adalah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Contohnya, ikut upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini meningkatkan cinta tanah air. Upayanya mengikuti upacara teratur dan tenang. Selanjutnya adalah semangat gotong royong. Contohnya, kerja bakti kebersihan sekolah. Ini bisa sekolah menjadi lebih bersih dan sehat. Upayanya ini dilakukan setiap minggu di sekolah. Dan yang keenam, semangat kooperasi.
membuat koperasi sekolah, belajar kerjasama dalam ekonomi. Upayanya untuk membuat kantin koperasi sekolah. Demikian materi yang saya sampaikan hari ini, semoga bermanfaat. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.